Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS TPSDM Regional Bandung tahun 2021, kelompok 3, akan membahas tentang analisis isu global, yaitu tentang proxy war. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Ida Nur Halimah, kemudian ada Bapak Diki Syaiful Mu'arif, dan ada Ibu Fitria Pebi Anggraeni. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke topik bahasan kita yang pertama, yaitu pengertian proxy war. Banyak sekali yang menjelaskan pengertian proxy war, namun kalimatnya itu susah dicerna. Mungkin pengertian yang paling gampang kita kita telaah, yaitu menurut Kapten Infanteri Sokib, perang proksi atau proxy war adalah perang tanpa bentuk dengan menggunakan pihak ketiga seperti dengan menggunakan teknologi modern atau dunia cyber. Lanjut, Pak. Nah, indikasinya itu apa saja? Indikasinya itu sangat banyak sekali, diantaranya gerakan separatis, radikalisme, demonstrasi anarkis, pemberitaan provokatif, tawuran pelajar, konflik horizontal, penyalahgunaan narkoba, penyebaran pornografi, porno aksi, seks bebas, hingga pergerakan LGBT. Kemudian yang sedang hangat di Indonesia, yaitu sekarang tentang isu banyak sekali hoax tentang COVID. Kemudian yang terakhir tentang konflik bersenjata di Papua yang pada bulan Februari terakhir telah menelan korban lagi. Kemudian akan dijelaskan dua isu yang sedang trending di Indonesia, tentang isu tentang COVID dan tentang konflik senjata di Papua, yang akan dijelaskan menggunakan metode pentahelix oleh Ibu Febi. Ibu Febi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke peranalisis menggunakan metode pentahelix. Yang pertama, isu yang diangkat itu mengenai isu orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 itu tidak perlu divaksinasi. Dan dari segi pemerintahan, kebijakan dan informasi pemerintah mengenai peraturan vaksinasi tidak tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Dari segi akademik, kurangnya informasi yang akurat dari stakeholder terhadap masyarakat berakibat mudahnya percaya terhadap berita hoax. Lalu dari segi bisnis, mengurangi anggaran pemerintah dalam pengadaan vaksin. Lalu dari segi komunitas, itu sebagian masyarakat yang sudah terinfeksi COVID-19 tidak mau divaksinasi karena mereka itu sudah beranggapan kalau di dalam tubuhnya itu sudah memiliki antibodi alami. Nah, dari segi media itu menjadi sarana penyebarluasan informasi yang tidak valid atau hoax mengenai isu COVID-19 itu. Selanjutnya, isu yang kedua yang kami angkat itu mengenai konflik bersenjata di Papua. Lalu dari segi pemerintahnya, bisa terjadi karena kurang perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk pendidikan dan lain-lain. Juga minimnya pengakuan terhadap jasa Papua bagi Indonesia. Dari segi akademisi, yaitu 3 pilar di tanah Papua, seperti pemerintah daerah, DPR Papua, Majelis Papua, perlu membangun koordinasi dan sinergi dalam membangun kesejahteraan seluruh masyarakat di Papua, baik secara fisik maupun non-fisik. Lalu dari segi bisnis, itu isu konflik bersenjata di Papua, itu dari segi bisnis
bisa menguntungkan bagi para mafia senjata. Lalu dari segi komunitas, itu perlu diadakannya ruang-ruang dialog untuk mencegah meluasnya kecurigaan dan rasa tidak percaya, khususnya antara masyarakat pendatang dan penduduk asli Papua maupun antara pihak aparat dengan masyarakat. Lalu yang terakhir itu dari segi media, media tidak perlu menyebarkan berita yang bersifat simpang siur, seperti kasus penyanderaan Tembagapura, karena hal tersebut dapat memperkeruh suasana. Selanjutnya silahkan kepada Ibu Ida untuk melanjutkan presentasi. Ya, terima kasih Bu Febi. Kemudian yang selanjutnya adalah menepis salah satu isu yang mana akan dipilih salah satu yang ratingnya tertinggi dengan menggunakan metode USG. Yang pertama, isu orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 tidak perlu divaksinasi. Urgensinya kami beri 5. Kenapa? Sangat mendesak ya, karena masalah COVID ini ada semua aspek kehidupan, termasuk salah satunya adalah pendidikan. Sudah 1 tahun lebih kita melaksanakan pendidikan secara jarak jauh, daring, itu kami rasa kurang maksimal bagi dunia pendidikan, dan bukan hanya bagi dunia pendidikan, dampaknya itu bagi seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian 4, kita lihat sudah banyak dokter yang meninggal, perawat, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat biasa banyak yang. Kemudian yang ketiga, growth, malah skin merambah kemana-mana, malah yang tadinya takutnya si COVID itu di kota saja, sekarang malah di kampung-kampung juga banyak sekali kasusnya. Nah, totalnya untuk nomor 1 ini adalah 13 poin. Kemudian yang kedua, konflik senjata di Papua, urgensinya 3. Bukan berarti si konflik ini tidak urgen, tapi lebih urgennya itu tidak secara nasional, maksudnya tidak merambah ke dunia pendidikan, ekonomi, dan seperti itu. Kemudian seriousness-nya 4. Konflik ini serius, makanya serius untuk dibahas gitu. Kemudian growth, perkembangannya cukup lumayan, karena dari sudah ada 7 titik besar kejadian besar di Papua. Totalnya untuk poin nomor 2 adalah 10, jadi kami putuskan untuk membahas isu nomor 1 karena total poinnya lebih besar, yaitu isu orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 tidak perlu divaksinasi. Kemudian isu ini akan dibahas dengan diagram fishbone yang akan dijelaskan oleh Pak Diki. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil analisis kelompok kami, maka diputuskan isu orang yang sudah terinfeksi COVID-19 itu tidak perlu divaksin, itu diangkat ya menjadi proxy war di kelompok kami. Ya, baik di sini menurut analisis fishbone ya, yang pertama di lingkungan ya, kenapa ada penyebabnya kenapa isu itu terjadi. Yang pertama menganggap bahwa antibodi manusia itu naik turunnya antibodi manusia dikarenakan bahwa pada saat orang yang terkena COVID-19 yang terinfeksi COVID-19 itu
pada saat setelah sembuh itu tidak perlu divaksin lagi, itu sebenarnya tidak hoax ya menurut kelompok kami, dikarenakan karena antibodi manusia itu meskipun sudah terinfeksi COVID-19 bisa saja antibodinya menurun dan bisa terinfeksi kembali COVID-19. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang vaksin ya. Nah, di sini kurangnya pemahaman masyarakat tentang vaksin bahwa dengan pemikiran masyarakat yang awam bahwa vaksin itu tidak perlu dikarenakan sudah ada antibodi alami yang tumbuh di dalam diri kita gitu. Jadi pemahaman masyarakat tentang vaksin itu kurang, pada turun ya, tidak stabil. Nah, berikutnya dari skill ya, di sini sebabnya kenapa muncul isu orang yang sudah terinfeksi COVID-19 tidak perlu divaksin, itu maraknya berita hoax di media. Ya, tadi juga sudah disinggung berita hoax di media itu seperti apa, bahwa dibesar-besarkannya hoax bahwa tidak perlu divaksin orang yang sudah terkena infeksi COVID-19. Yang berikutnya dari sistem atau dari pemerintahannya. Nah, di sini sistemnya sebabnya karena semakin bertambahnya jumlah positif COVID-19. Ya, di sini. Nah, di sini bahwa semakin bertambahnya COVID-19, isu orang yang sudah terinfeksi itu tidak perlu divaksin. Jadi ya harus divaksin ya pada saat setelah terinfeksi COVID-19. Yang berikutnya, tidak ada aturan yang kuat untuk vaksin dari pemerintah. Jadi sebab kenapa orang yang sudah terinfeksi COVID-19 itu tidak perlu divaksin itu karena tidak ada aturannya dari pemerintah kepada warganya untuk mewajibkan vaksin ya kepada warga negaranya. Berikutnya, dari supplier atau pemasoknya ada penumpukan vaksin ya, yang menyebabkan kerugian besar ya, dan akhirnya mengakibatkan isu orang yang sudah terinfeksi COVID-19 tidak perlu divaksin itu mengakibatkan semakin banyak orang yang terpapar COVID-19. Ya, itu mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk analisis SWOT yang terakhir. Lanjut Pak Diki ya. Ini untuk analisis SWOT-nya. Ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang strength, kekuatannya. Jadi untuk untuk menghilangkan isu ini harus ada sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat, yaitu salah satunya pemerintah harus membuat peraturan setiap warga negara wajib divaksin. Mungkin bisa dituangkan lewat Perpres atau Perda atau apa sajalah, yang jelas ada payung hukumnya seperti itu. Jadi mungkin masyarakat itu bukan takut ya. Jadi ketika dia melanggar, oh saya melanggar nih, jadi kan ada ada landasannya gitu. Kalau misalnya kan tidak ada landasannya, buat apa saya divaksin gitu kan, saya takut gini. Jadi intinya untuk memperkuat agar isu ini segera hilang, pemerintah harus membuat peraturan bahwa setiap warga negara wajib divaksin. Kemudian yang kedua, media harus memberikan berita bahwa seberapa penting sih divaksin itu gitu. Jangan malah media menyebarkan hoax bahwa vaksin itu menakutkan, kemudian yang sudah divaksin tidak boleh, yang sudah terpapar tidak boleh divaksin dan sebagainya. Kemudian untuk weakness
kelemahannya dipersilahkan kepada Bu Pebi. Baik ya, selanjutnya mengenai weakness atau kelemahan. Jadi kalau semakin banyak orang itu tidak percaya dengan adanya virus COVID-19 ini, justru pandemi ini tidak akan segera berakhir. Jadi akan semakin lama dan ya semakin kerugian di berbagai sektor itu semakin besar. Dampaknya terhadap negara kita, terhadap masyarakat, termasuk kita juga merasakan dampak dari COVID-19 itu. Maka dari itu dengan kejelasan yang barusan dijelaskan oleh Ibu Ida, perlu adanya payung hukum mengenai wajib untuk semua warga negara itu divaksin supaya pandemi ini segera berakhir, supaya warga masyarakat semuanya paham mengenai pentingnya vaksinasi itu, karena semakin banyaknya hoax, semakin banyaknya isu-isu yang tidak akurat, masyarakat semakin takut divaksin karena berbagai hal yang itu adalah berita hoax. Lalu ya, lemahnya peraturan untuk orang yang tidak divaksin. Jadi tidak divaksin juga nggak apa-apa karena tidak ada sanksinya gitu. Jadi ya yang mau silahkan, yang tidak mau ya tidak apa-apa karena tidak ada sanksi juga ya nggak apa-apa. Ya mungkin itulah yang tadi kaitannya dengan strength. Jadi diperlukan adanya payung hukum supaya memperkuat keyakinan setiap warga negara tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Selanjutnya silahkan kepada Bapak Diki untuk menjelaskan. Ya, baik, terima kasih Bu Febi. Ya, baik, yang saya jelaskan ini dari ancaman yang terjadi jika isu orang yang sudah terkena COVID-19 tidak perlu divaksin, yaitu ya semakin banyak orang yang terpapar COVID-19. Ya, tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya. Nah, jadi orang yang sudah terkena COVID-19 itu kenapa perlu divaksin? Ya tadi, bahwa imunnya itu tetap akan menurun meskipun sudah terkena COVID-19. Jadi alhasil itu untuk memperkuat tadi, ya, memperkuat supaya COVID-19 itu berakhir, maka harus diadakan vaksin. Berikutnya, opportunities atau peluang ya dari isu tersebut, ya semakin terbukanya peluang pasar dalam bisnis vaksin ya. Kalau kita mengacu kepada strength tadi ya, pemerintah membuat peraturan setiap warga negara wajib divaksin itu. Jadi peluangnya itu semakin terbukanya pasar dalam bisnis vaksin. Mungkin itu aja, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Ada yang mau ditambahkan, Pak Diki dan Bu Febi? Cukup, Bu. Ya, cukup. Mungkin dapat kita ambil kesimpulan ya tentang isu ini, bahwa isu ini dapat dihilangkan atau kita minimalisir dengan kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama dari pemerintah harus memberikan ketegasan mengenai hukum, harus membuat suatu landasan hukum tentang kewajiban vaksin gitu ya. Kemudian dari media harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menyebarkan berita yang baik-baik, jangan malah memperkeruh suasana, memancing di air keruh. Harus menyebarkan berita bahwa vaksin itu tidak berbahaya, kemudian dan sebagainya. Kemudian dari segi masyarakat harus sadar diri bahwa mereka sadar untuk keinginan untuk divaksin, kemudian yang sudah terpapar juga jangan menolak untuk divaksin karena itu sudah ada risetnya dari dokter. Saya sudah baca artikel tadi, risetnya dari dokter bahwa imunnya itu sudah kebal gitu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan untuk kesimpulan atau sudah cukup? Ya, mungkin tambahan Bu Ida. Ini bukti nyata ya, bukti nyata bahwa orang yang sudah terkena COVID-19 itu
pasti bakal terkena COVID lagi. Ya, ini bukti nyata. Ya, ada teman saya di Bandung, ya, itu seorang perawat, ya, dia terkena COVID-19 ya, dan dinyatakan sembuh pada saat itu. Nah, di media kan pada saat itu orang yang terkena COVID-19 itu pasti tidak akan terkena lagi COVID-19, dan alhasil teman saya terkena COVID lagi. Jadi itu merupakan bukti nyata bahwa orang yang terkena COVID-19 itu pasti akan terkena COVID-19 lagi jika ya kita tidak menjaga kesehatan divaksin. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah diskusi kita kali ini dicukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat diterima oleh ibu tutor kita. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.